اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi وحسن أحلقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Kita buka halaman 65 makalah ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila. Dari Ibrahim bin Adham yang ditanya lahu bima wajadta zuhud, tentang apa yang membuatnya bisa mencapai tingkat zuhud. Tiga dua Pak Masud. Tiga 32 ya. Oh, 32 Sufyan Asy-Syauri. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan Asy-Syauri rahimahullahu annahu su'ilal anil unsi billahi ta'ala ma huwa. Diterima daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat kepadanya, bahwa ia ditanya tentang hal yang dapat membuat diri berani di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala an la tasta'nisa. Maka Al-Imam As-Sawri menjawab daripada pertanyaan tersebut, ya. Bikulli wajhin sabihan. Yang pertama, jangan berani karena memiliki wajah yang tampan.
Jadi Al-Imam Sufyan Asy-Tsauri rahimahullah, ia ditanya tentang hal yang dapat membuat diri berani di hadapan Allah. Apa nih yang bisa bikin kita berani di hadapan Allah? Pertama, jangan berani karena memiliki wajah yang tampan. Mungkin kalau di dunia wajah kita tampan kita bisa jual ya. Wajah cantik bisa kita jual ya. Pemedia kemana di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat seseorang dari cantiknya, dari tampannya, ya, dari kayanya, dari miskinnya, tidak. Jauh, Allah tidak melihat itu. Jadi beliau katakan jangan berani karena memiliki wajah yang tampan. Wajah yang tampan bisa jadi di hadapan Allah wajah yang berantakan. Wajah yang cantik bisa wajah yang berantakan. Kenapa? Wajah yang tidak pernah tersentuh air wudhu. Ya. Wajah yang tidak pernah terbasuh dengan air wudhu. Sayyidina Bilal bin Rabah hitam. Sayyidina Bilal bin Rabah mungkin kalau kita lihat kagak enak, tapi menjadi enak. Orang memandang beliau itu ingin memandang lagi, ingin memandang lagi. Kenapa? Karena satu wajah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah yang mana? Wajah yang selalu mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya, jadi kata Imam Sufyan Al-Tsauri, jangan berani karena memiliki wajah yang tampan. Jangan. Manusia paling tampan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di bawah Nabi recehan semua. Ya, tapi wajah Nabi yang tampan berwibawa. Ya. Kalau di Al-Quran kita lihat betapa tampannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dari ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, wanita yang melihat sampai dia mau motong apel malah motong tangan. Saking tampannya. Sayyidatuna Zulaiha, ya, Zulaiha itu sampai apa? Sampai dia mengunci Nabi Allah Yusuf alaihi salam di dalam kamarnya. Ya. Tapi semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang ganteng, yang tampan, yang sempurna tapi berwibawa. Ya, dengan ketampanan Nabi, kegantengan Nabi, kesempurnaan Nabi, tidak ada satupun wanita yang berani menggoda Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Kenapa? Karena itu tampan, itu rupa, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu selalu mengatakan mataku ini tidak pernah bisa lepas dari pandangan Nabi Muhammad SAW. Aku bercermin, mataku melihat ke cermin, melihat wujudnya Nabi Muhammad. Aku ambil air wudhu, di air yang terlihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, wajah-wajah mana? Wajah-wajah seseorang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berani karena memiliki wajah yang tampan. Mungkin di dunia dengan wajah tampan kita bisa menjual. Tenang, ambil dia aja berebut tatar, gua maju, kelar semua. Ya, dengan kecantikan dia bisa menjual, tapi di hadapan Allah itu semua tidak berlaku, kata Imam Sufyan Asy-Tsauri. Malah kita harus mensyukuri
dari segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, karena kita manusia diberikan dalam keadaan sempurna semuanya. Sempurna artinya ada kekurangan di dalam diri Anda. Apa kekurangan Anda belum tentu ada di diri Anda. Ya. Apa kelebihan yang Anda punya belum tentu kelebihan itu ada di dalam diri Anda. Semua. Ya. Tapi wajah yang tampan, yang indah adalah wajah yang selalu mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, beliau katakan sabihin wala bisautin la bisautin tayyibin. Jangan berani karena memiliki suara yang merdu. Ya. Suara yang indah. Suara yang begitu nikmat didengar oleh seseorang, suara yang bisa membawa orang tersebut untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat Sayyidina Bilal, jelek orangnya, suaranya siapa yang bisa tandingi? Azannya luar biasa, merdunya. Orang dengar suara azan Sayyidina Bilal bin Rabah menangis. Sampai tatkala Nabi wafat aja, Sayyidina Bilal bin Rabah keluar dari kota Madinah. Dia katakan kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar, kalau aku di Madinah aku ingat Nabi terus. Orang rindu dengan suara merdunya Sayyidina Bilal. Ya, yang bisa membawa orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang berani kelak di yaumul kiamat, yang selama di dunia dia punya suara, ya, dia punya lisan, itu selalu memperbanyak menyebut nama Allah dan Rasulnya, membawa orang, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan berani karena memiliki suara yang merdu. Jangan. Ya. Begitu Sayyidina Bilal datang lagi ke kota Madinah, dengar suara Sayyidina Bilal, nggak ada satupun orang yang tidak keluar dari rumah menuju ke masjid. Rindu dengan suara indah dan merdunya Sayyidina Bilal bin Rabah di dalam memanggil kaum muslimin dan muslimat untuk menuju ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suara yang indah adalah suara yang dapat menarik seseorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita buat Nabi, buat Allah jangan pelit punya suara. Buat teriak-teriakan nomor 1. Ya enggak? Giliran doa aminnya dalam hati. Apa? Nggak boleh. Amin. Angkat suara kita. Ya, lebih sautin Nabi. Jangan sampai kita punya suara di atas suara Nabi. Ya, jangan terlalu kenceng. Jangan terlalu galak. Biasa. Amin. Amin. Ini kagak orang doa tangan doang begini. Aminnya kagak. Suara ente aja pelit buat Allah dan Rasulnya. Mau diijabah? Nggak bisa. Amin. Angkat tangan kita. Solawat ya. Orang baca solawat. Habis itu disambung ke kita. Kita angkat suara kita bersolawat kepada Nabi. Jangan pelit dengan suara kita. Dalam hati dibaca. Ya.
Kalau kita pelit untuk Allah dan Rasulnya, jangan salahkan Allah dan Rasulnya pelit dengan kita. Karena kepelitan itu kita yang mulai. Ya, kepelitan itu kita yang menginginkan, bukan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya begitu baik dengan kita. Apa sih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak beri dengan kita? Napas gratis. Kita lahir dalam keadaan sempurna. Ini mata kalau udah rusak satu, manusia mana yang bisa ganti mata kita? Nggak ada. Allah beri dengan sempurna. Nggak perlu kita cari tahu, bongkar nih mata dalemannya apa, bisa ngelihat, bisa pasang lagi nggak ngelihat. Betul nggak? Ya. Kaki, tangan, nih lisan kita bisa bicara. Ini ditaruh apaan nih di dalam nih ya? Kabel apa ya? Sambung kemana listriknya? Nggak pakai. Kita tarik, kita ingin tahu pita suara kita pasang lagi, rusak semua. Nggak bisa manusia kasih yang sempurna kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih dengan sempurna. Ya. Jangan pelit lisan kita, zikir dalam hati. Lagi zikir bersama, ya angkat suara kita. Angkat, jangan terlalu kencang. Keluar, yang penting suara keluar. Amin. Ya. Solawat, ucapkan solawat. Ini jangan kagak. Udah biarin nggak kedengeran, hadur dong yang kencang, hadur dong, backing vokal. Yang lain cuman gini aja. Lo baca dalam hati. Kalau gitu doain aja biar besok nggak bersuara. Suaranya di mana? Dalam hati. Manusia mana yang denger? Ente ngomong, ente punya suami atau suami ngobrol dengan istri dari hati ke hati. Siapa yang dengar? Tahu gak kita omongan dia? Enggak kan? Iya. Ya, suara yang indah, suara yang merdu adalah suara yang berani menyatakan yang hak adalah hak, batil adalah batil. Suara yang mengajak seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara yang dikeluarkan untuk membawa seseorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya, jadi jangan berani karena memiliki suara yang merdu. Suara yang merdu nggak jaminan di sisi Allah. Ya, tapi suara yang diterima di sisi Allah, suara yang selalu menyerukan kebaikan, kebenaran di jalan Allah dan jalan Nabi-Nya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bilisanin fasihin. Jangan berani karena memiliki lisan yang fasih. Ya. Oh, di dunia kita mau berlisan kayak apa, berkata kayak apa, ya gak? Orang bisa kelepek-kelepek. Ya. Pinter muji orang, betul gak? Pinter bohongin orang, ya gak? Orang kalau jadi sales, orang belum mau, dia ngejedek sampai mau di situ. Bener gak? Belum tentu itu benar. Ya, lisan yang fasih adalah lisan yang selalu membaca kitab Allah, membaca lancar di dalam membaca ayat-ayat Allah, di dalam membaca zikir-zikir kepada Allah. Ya, bukan lisan yang jago ngomong, bohongin orang, kibulin orang. Ya, tulisan begitu nanti ditarik tuh keluar, digantung di neraka. Satu tanda. Kenapa itu? Lidahnya sampai keluar dan lidahnya digantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda orang yang pinter ngomong di dunia. Pinter ngomong, ngajarin orang pinter, suruh orang sholat, ini nggak sholat. Orang diajarin ilmu sodako, berkah sodako, enak sodako, dia nggak pernah sodako, ngembatin duit sodako. Boleh. Ya. Sebelum kita melakukan kata dalam lisan apa yang kita ingin keluarkan, maka itu sudah kita
perbuat, kita lakukan, sudah kita kerjakan, itu malah akan menjadi satu keberkahan buat kita. Lisan yang benar, lisan yang betul-betul ya ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam dirinya, perbuatan dan perilakunya. Ya, jadi Imam Syafi'i Asy-Syauri mengatakan, jangan berani karena memiliki lisan yang fasih. Sefasih-fasih lisan kita berbicara di hadapan Allah kaku, nggak bisa. Oh, di sini pengadilan dunia ngomong sejadi-jadinya bisa. Putar balikan fakta bisa. Di hadapan Allah nggak bisa nih lisan ngomong. Oh, jangankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita masuk ke dalam kubur, nih lisan nih mulut kita nih terkunci. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari nanti, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin, ini tergembok nih mulut-mulut kalian, terkunci. Yang bicara apa? Tangan. Nanti ini di dalam kubur tatkala turunnya malaikat munkar nakir, man rabbuka, yang jawab bukan nih. Kalau sekarang kita ditanya, Tuhan kamu siapa? Gampang, Allah Subhanahu wa taala, susah banget jawabnya. Tapi nanti di dalam kubur terkunci, tergembok. Karena nggak pernah menyebut nama Allah dan Rasulnya, nggak bisa tangan menjawab, tangan yang jawab. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kalian yang berbicara. Kalau tangan udah berbicara, kan kita butuh saksi. Siapa saksi? Selama perilaku kita di dunia, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang menjadi saksi kaki-kaki kalian. Nih, kaki jadi saksi. Tangan berbicara, mulut terkunci, tidak bisa berbicara. Suara yang merdu hilang lenyap. Lisan yang pintar berbicara, berkata, terbungkam, tidak bisa berbicara. Tangan yang berbicara, itu baru dikubur. Bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, lisan yang fasih, lisan yang tidak pernah menghina, mencaci maki, jauh dari Allah dan Rasulnya. Tapi itu lisan selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala, menyebut kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi fasih dari dunia sampai akhirat. Jadi inilah 3 pesan daripada Imam Sufyan Asy-Syauri kepada kita. Jangan berani karena memiliki wajah yang tampan. Tampankan wajah kita, cantikkan wajah kita dengan air wudhu, dengan dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, orang yang berwudu, makin bersinar, makin cantik, makin tampan nanti di hari kiamat. Dengan nur-nur Allah Subhanahu wa ta'ala terpancar. Ya, nggak ada. Makanya nanti di akhirat tuh, di surga nggak ada orang jelek, orang ompong nggak ada, orang tua nggak ada, keriput kagak ada, ubanan kagak ada. Nggak laku di surga yang begitu. Makanya di dunia polesnya apa? Ame air wudhu, tuh muka kenain wudhu, nih rambut kenain wudhu. Udah nggak ada lagi. Ya, nggak usah beli-beli pilok hitemin rambut, nggak usah. Di akhirat nggak usah. Ya, muda semua, gigi nggak ada yang ompong, nggak ada yang keriput, semua. Beb, sampai kapan tuh beb nggak akan keriput, nggak akan tua? Selama-lamanya, abadi. Nikmat gak? Ini kita kehidupan cuman sementara di dunia. Kita ngontrak nih, lagi ngontrak. Ya, nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang abadi. Ya, jangan berani karena memiliki suara yang merdu. Ya, dan yang ketiga,
Jangan berani karena memiliki lisan yang fasih. Lisan sefasih apapun, kalau sudah masuk ke dalam kubur, terbungkam, tergembok, terkunci, tangan yang menjawab. Makanya ya antum belajar ilmu wudu, perut telapak tangan menyentuh kemaluan kita, depan atau belakang batal wudunya. Betul gak? Kenapa? Karena tatkala ente takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini melihat wujudnya Allah. Ini nggak ngelihat nih, ini mata nggak ngelihat, tapi ini mata ini melihat. Makanya kalau terkena kemaluan depan, kemaluan belakang, batal wudhu. Tapi kalau ya belakang daripada perut telapak tangan, batal gak wudhu? Enggak. Ini menghadap nih. Allahu Akbar, langsung ke singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disangka ente nggak melihat Allah, nih yang wakilin nih. Makanya ente sholat lagi berkomunikasi, lagi munajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya kita dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak baik, tapi dalam keadaan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita semua. Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita semua. Allah perkuat cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita bil khair, bil lutuf, wal afiyah, bil barakah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.